Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 17 April 2023 dalam pekan kedua Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang Maha Kasih, segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu. Engkaulah Allah yang kami sembah dan muliakan. Rahmat dan belas kasih yang Kau curahkan bagi kami selalu baru setiap hari. Kami selalu merindukan sapaan-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, dan kuasai serta rajailah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukannya untuk dapat menerima dan memahami pesan sabda ilahi-Mu. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai dengan 31. Setelah dilepaskan oleh Mahkamah Agama Yahudi, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Maka berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa
Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan memperolok-olok mereka. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murka-Nya. Ia mengejutkan mereka dalam kehangatan amarah-Nya. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk." Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Percaya pada Tuhan dengan iman, bukan logika. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Salam damai saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada peribahasa yang mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Perasaan malu bisa timbul karena kurang atau tidak percaya diri. Tetapi rasa malu juga bisa timbul karena terlalu percaya diri. Merasa diri paling pintar, paling hebat, paling tahu, dan paling-paling lainnya yang berfokus hanya pada dirinya sendiri. Sehingga malu untuk menerima kelebihan maupun kehebatan orang lain, juga malu untuk bertanya. Rasa malu yang kedua lah yang terjadi pada kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus. Kaum Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang menafsirkan dan memelihara hukum secara harafiah dan sangat ketat. Oleh sebab itu, mereka menolak semua pengajaran maupun karya-karya Tuhan karena dianggap bertentangan dengan pemahaman mereka. Mereka melihat Tuhan Yesus sebagai ancaman, yang mengusik harga diri mereka sebagai kaum yang paling paham hukum dan paling hebat. Kebencian, kesombongan, dan keegoisan membutakan dan menyesatkan hati mereka. Meski mereka menyadari dan melihat ada penyertaan Allah dalam tindakan, perbuatan, maupun perkataan Tuhan Yesus. Tetapi ada seorang dari antara mereka yang bernama Nikodemus datang kepada Yesus di malam hari. Ia bukan hanya seorang Farisi biasa, tetapi ia juga seorang pemimpin agama Yahudi dan salah satu dari anggota Sanhedrin, yaitu Dewan Tertinggi Mahkamah Agama Yahudi. Ini bisa kita lihat pada Yohanes bab 7 ayat yang ke-50 sampai dengan 51. Tidak ada penjelasan mengapa Nikodemus datang di malam hari dan bukan di siang hari. Mungkin dia takut posisinya sebagai pemimpin agama Yahudi terancam. Sebab hampir semua kaum dan golongannya membenci dan menolak Tuhan Yesus. Tetapi malam hari juga menyimbolkan kegelapan atau ketidaktahuan dan ketidakpahaman. Apapun alasannya, ini adalah suatu tindakan yang luar biasa. Nikodemus tentu mengalami pergolakan batin. Maka ia pun menekan egonya. Dengan merendahkan hati, ia datang menemui Tuhan Yesus. Ia memanggilnya dengan sebutan Rabi, mengakui bahwa Tuhan datang sebagai utusan Allah.
dan dia pun melihat tanda-tanda penyertaan Allah pada karya, perbuatan, dan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan tentu tahu siapa dan apa pergolakan yang ada di dalam hati Nikodemus. Maka Tuhan pun berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Mendengar kata-kata Tuhan, Nikodemus kebingungan, sebab ia menanggapi kata kelahiran kembali secara harafiah. Sehingga menjadi tidak masuk akal bagaimana mungkin seorang yang sudah tua masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Maka Tuhan Yesus menjelaskan bahwa yang dilahirkan secara daging seperti yang disangka Nikodemus adalah tubuh jasmani yang bisa dilihat. Sedang yang dilahirkan oleh roh adalah kehidupan rohani. Hubungan antara manusia dengan Allah tidak terlihat dan merupakan rahmat Allah yang disalurkan ke dalam hati setiap orang percaya. Setiap orang yang sudah dilahirkan kembali akan berusaha untuk hidup menjadi pribadi yang lebih baik. Namun demikian, manusia memiliki kelemahan terhadap godaan, sehingga mudah jatuh dalam kesalahan dan dosa. Maka harus menjaga kehidupan barunya ini dengan melakukan pertobatan terus-menerus dan berbalik kepada Allah. Taat dan setia melaksanakan firman-Nya. Dan dengan segenap jiwa, raga, dan pikiran merindukan dan berusaha menyenangkan hati Allah serta menghindari dosa. Semua ini tentunya dapat diperoleh karena kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus bagi orang yang percaya dan memiliki relasi yang akrab dengannya. Oleh sebab itu, seseorang tidak mungkin dapat melihat kerajaan Allah serta memperoleh hidup kekal jika tidak lahir dari Roh. Dan hanya melalui Yesus Kristuslah jalan menuju kehidupan kekal tersebut. Ini bisa kita lihat pada Yohanes bab 3 ayat yang ke-16. Proses kelahiran kembali ini diinisiasi melalui pembaptisan air dan Roh. Menjadi ciptaan baru, yaitu menjadi anak Allah, serta memperoleh janji keselamatan. Dalam perikop Injil hari ini tidak dijelaskan apakah Nikodemus akhirnya paham atas penjelasan Tuhan Yesus. Tetapi pada ayat 10, Tuhan Yesus memberi teguran kepadanya bahwa seharusnya ia mengetahui hal itu karena ia merupakan pemimpin agama dari orang Yahudi. Lalu, apakah Nikodemus menjadi percaya pada Yesus Kristus? Hal ini bisa dilihat pada Yohanes bab 19 ayat yang ke-39. Setelah penyaliban Yesus, Nikodemus membantu Yusuf dari Arimatea dalam penguburan Tuhan Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Dia pun membantu proses penguburan jenazah Yesus secara layak menurut adat Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Tuhan yang telah mengalami kelahiran kembali, kita tentu menyadari bahwa kita harus menjaga kehidupan baru ini agar selalu berada dalam jalan Tuhan. Menguatkan relasi kita dengan Allah melalui sabdanya. Meski terkadang kita seperti Nikodemus sulit memahami sabda Allah karena menggunakan logika kita semata. Mari kita terus belajar dengan membuka hati dan pikiran pada karya Roh Allah. Membiarkan iman kita yang mendengar dan berbicara dalam doa. Tentu Tuhan juga menghendaki kita menggunakan logika dalam menanggapi sabdanya, tetapi yang utama adalah dengan iman. Sebab iman dapat mengalahkan rasa malu untuk mencari jawaban. Pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Nya bagi kita? Mungkin jawaban bisa kita dapatkan saat itu juga lewat hati nurani dan suara hati kita.
Jawaban bisa kita peroleh esok hari, lusa, atau kapanpun, sampai Tuhan melihat kita siap untuk dapat menerima dan mengerti. Jawaban kita bisa dapat lewat orang-orang di sekitar kita, lewat peristiwa pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Tuhan memiliki cara yang tak terbatas untuk memberi jawaban yang kita butuhkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang tahu apa yang kami butuhkan dan saat yang tepat untuk memperolehnya. Engkau memberi kami kehidupan baru sebagai anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk menjalani hidup baru ini di dalam jalan terang kasih-Mu. Dan jangan biarkan kami tersesat dari jalan-Mu. Hingga tiba saatnya kami pun beroleh keselamatan kekal dan tergabung di dalam kerajaan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.